malah semua yang bukan online beralih ke online karena pandemi. Jumlah anggota dalam forum itu? Anggota kami udah sekitaran 200.000 ya, pengguna Facebook jual beli online. Akhirnya kita sudah putuskan kita buat organisasi forum online Manokwari atau biasa disingkat POFOM. Kita berkumpul di situ, kita jadi satu. Akhirnya kita bangun sama-sama grup ini supaya bisa besar. Organisasi semata-mata bukan karena jual beli, kita bentuk dan bisa berguna buat. Di sini kita sangat mengutamakan yang namanya COD. Pertemuan di COD itu kan disitulah putusan ini barang bagus dengan tidaknya. Di saat COD itu ada perjanjian kayak garansi pribadi. Setelah 3 hari tidak ada masalah, berarti tidak ada konflik. Live itu kita pakai masker, setidaknya kita kasih contoh kepada masyarakat yang di Facebook tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita jualan online ini kan tidak mengganggu kegiatan utama kita. Kapanpun kita mojok di pojokan, pegang HP, mau jualan silakan, tinggal foto, posting, share. Ini ya, saya mungkin salah satu orang yang divaksin pertama di Manokwari. Berjualan di forum ini enaknya di mana? Yang pasti kita nggak perlu modal besar, tidak perlu sewa tempat, sewa toko, ya beli kopi satu nongkrongnya 2 jam. Atau dilindungi, tidak boleh kita post di Facebook segala macam ya. Dulu pernah ada bencana di NTT, kita bantu galang dana kami masjid di SK7 setuju Jangan di pintu. dengan di kebun masjid. Kalau mama nggak bisa menggunakan gadget, itu kan rata-rata mau orang jualan pinggir jalan itu pas. Bantu posting, kita bisa bantu. Kita dengan sukarela membantu. Dan kita akan bikin tim yang mungkin bisa langsung datang ke tempatnya. Buat masih kakak dong semua, jangan lupa ya patuhi 5M. Bukan 5 miliar, tapi yang pertama memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Seperti itu. Kita mau baku jaga semua, saya jaga kau jaga saya, atau semua baku jaga. Terima kasih. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita orang siapa lagi? Bukan kau punya gengsi, ekspor kau punya potensi. Halo sahabat kaki Tanah Papua, dengan saya Dennis Adolfawom, dan selamat datang 2 narasumber di studio KTP Kaki Tanah Papua. Perkenalan singkat dari 2 narasumber yang begitu meriah. Ya, begitu besar ya. Ya, begitu luar biasa. Ya. Oke, dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, saya adalah salah satu admin dari organisasi forum jual beli di Manokwari. Mungkin saat ini anggota di grup kami mencapai 200 ribuan. Dan saya berharap bisa berkembang lebih banyak karena grup ini bisa membantu teman-teman dalam mencari atau menjual barang di sekitar Manokwari. Oke, dari sebelah kanan saya. Nama saya Indra Suwarno. Saya ketua forum organisasi jual beli Manokwari. Anggota kami udah sekitaran 200.000 ya, pengguna Facebook jual beli online. Saya mau tanya tapi sudah jelaskan jadi. Oke, motivasi yang membuat 2 narasumber ini membuat satu forum atau begitu banyak forum, motivasi. Ya, motivasi awalnya forum dibuat itu dalam bentuk pribadi sebenarnya ya, biar kita bisa menjual barang dagangan dalam bentuk elektronik, lebih spesifiknya itu gadget. Jual ke masyarakat Manokwari. Nah, di situ kita bikin grup Facebook, dan ternyata bisa berguna buat masyarakat Manokwari grup itu. Jadi mereka tinggal gabung, jual barang yang mereka jual, ya bisa ketemuan. Kita lebih kenapa bikinnya di Manokwari? Karena kita lebih mementingkan COD, pertemuan langsung, cek barang dan transaksi. Transaksi. Bagaimana perintisan forum? Cara mulai dari awal itu. Dari awal pembentukan grup yang seperti tadi Bang Indra sampaikan. Memang di awal kita buat grup itu untuk kepentingan pribadi ya. Misalnya saya kan dulu jualan, sampai sekarang masih jualan handphone. Kita punya barang, kita bingung mau jual di mana karena belum punya uang buat buka toko. Karena ada produk yang gratis yaitu Facebook, tinggal kita bikin grup, cari pembeli atau teman atau orang yang kita kenal untuk gabung di grup, kita bisa jualan di situ. Awalnya seperti itu, saya jual laku, akhirnya lama kelamaan mulai banyak yang join di grup, mulai berkembang dengan pesat. Akhirnya sekarang banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari grup itu.
seperti itu sih. Bagaimana dengan perkembangannya saat ini di masa pandemik? Untuk di masa pandemik ya mungkin kita semua mengalami ya, namanya dalam jual beli pasti di masa-masa seperti ini ada yang namanya penurunan, seperti itu pasti ada efeknya lah, seperti itu. Tapi namanya dalam dunia usaha ya yang penting kita terus menawarkan barang kita aja. Masalah rezeki udah ada yang ngatur kayak gitu ya. Punya barang posting, yang penting barang yang kita jual aman dan memuaskan buat pembeli, pasti lancar sih, tidak ada kendala seperti itu. Bagaimana dengan situasi awal-awal? Di Manokwari itu kayaknya untuk jual beli online masih sangat-sangat kurang. Jadi kita inisiatif untuk bikin Facebook ya berdasarkan pengetahuan dari kota-kota lain. Ternyata kota lain udah jalan sebelumnya. Jadi kita inisiatif untuk buka dan bisa berguna buat masyarakat yang di Manokwari. Dulu awal-awal memang saya punya grup sendiri, Bang Indra punya grup sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita semakin kenal kan. Saya punya grup, tapi kan saya juga tidak menutup pintu untuk join di grup lain. Seperti itu. Saya punya toko, tapi saya juga bisa jualan di toko sebelah, jualan di toko sebelah. Karena belum tentu yang gabung di grup ini orang-orangnya sama dengan yang gabung di grup-grup sana. Seperti itu, misalnya di grup ini ada yang misalnya 10 orang, di grup sana 20 orang. Jadi semakin beriringnya waktu, kita pun semakin kenal dengan teman-teman yang sesama profesi. Akhirnya kita sudah putuskan kita buat organisasi forum online Manokwari atau biasa disingkat OFOM. Kita berkumpul di situ, kita jadi satu, akhirnya kita bangun sama-sama grup ini supaya bisa besar. Selama penjualan, pembeli atau penjual nakal merugikan banyak orang? Namanya penjual nakal pasti ada sih, biar mau di Facebook, biar mau di pasar, biar mau di keliling-keliling juga sebenarnya itu ada yang seperti itu. Cuman dari segi kami mungkin kita bisa meminimalisir lah efek dari misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Dan seperti tadi yang Bang Indra sampaikan, di sini kita sangat mengutamakan yang namanya COD. Kita cek dulu barang yang kita mau beli, entah itu mau beli handphone, mau beli laptop, mau beli motor atau mobil. Kita cek dulu dari kalau kita sudah merasa barang yang kita mau beli itu aman, karena yang kebanyakan dijual itu kan barang bekas, bukan barang baru ya. Walaupun memang ada yang posting barang baru, cuman barang bekas juga yang rata-rata beredar tuh barang bekas. Ya makanya kita utamakan cek unit sudah sesuai, transaksi bisa berjalan dengan baik. Saya boleh tahu, pengen tahu lah. Ya, saya juga salah satu juga tukang belanja di Bukalapak juga. Ketika ada anggota yang menjual sesuatu barang tapi itu kurang baik, itu biasanya kita bantu untuk mediasi ke si pembeli. Misalnya si pembelinya komplain, ini barang saya beli kok begini, ininya ini mati gini kan. Kita mediasi untuk kenapa, tanya dulu si penjual, si teman ini itu waktu dijual gimana tidak dicek kah. Kan awalnya harusnya pertemuan di COD itu kan disitulah putusan ini barang bagus dengan tidaknya, ini bisa dibeli atau tidak dari COD. Makanya kita cari tahu dulu COD-nya gimana, terus kenapa bisa ada persetujuan dan kenapa bisa jadi ada komplain di belakang. Begitu. Bisa jadi ada pembeli juga yang seakan-akan dia tidak mau tidak mau rugi dan tidak mau ngaku kalau itu kesalahannya. Misalnya dia baru beli 3 hari, terus masuk air atau jatuh barangnya, atau intinya dia kesalahan sendiri, dia tidak mau ngaku, dia mau balikin ke si penjual. Biasanya ada begitu. Jadi kita mau cari tahu sampai kita kasih keluar aturan, sebenarnya aturan pribadinya komunitasnya kita ya. Di saat COD itu ada perjanjian kayak garansi pribadi. Kita kasih garansi 3 hari. Setelah 3 hari tidak ada masalah, berarti tidak ada komplain di belakang. Saya tahu itu bagus. Iya. Kalau biasanya kalau penjual dan pembeli ini mereka pembahasannya baik, responnya misalnya baik, tanya jawabnya berjalan, misalnya ini kenapa HP-nya begini, tiba-tiba begini ya. Mungkin yang penjual bilang, aduh saya kurang tahu karena kemarin kan pakai normal tuh,
mungkin ketindis kah atau mungkin jatuh kah. Terus misalnya pembeli bilang, tidak, ini HP tiba-tiba begini, tiba-tiba mati saja pas cas tidur, baru pagi-pagi HP sudah tidak menyala. Biasanya kalau kita sudah begini, sudah biar baik, kita sama-sama cek kira-kira kerusakannya gara-gara apa. Kita misalnya komunikasi dengan baik lah. Kecuali misalnya memang barangnya rusak, saya jual. Ketika komplain besoknya saya tidak respon, di WA tidak dibalas, saya langsung blokir. Kira-kira kakak sebagai pembeli bagaimana? Rasa kecewa. Kecewa pasti. Kecewa. Apakah ada dampak atau perubahan iklim? Mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang belanja, hingga sekarang pandemik ini rasanya tambah rame atau tambah sepi? Kalau pandemi tetap ngaruh ya. Cuman kan semua beralih di online di saat pandemi ya kan. Kita meminimalisir soal COD karena pertemuan atau berkumpul itu waktu masa pandemi kemarin kan sangat-sangat dilarang. Jadi kita sistemnya tetap online. Online kan malah semua yang bukan online beralih ke online karena pandemi. Menurun juga, cuman si yang bukan online masuk gabung. Jadi seakan-akan kita biasanya online jalannya normal sih. Karena menurun dan ada yang bukan online masuk, jadinya seakan-akan dia netral begitu. Pertemuan COD kita tetap ya protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, COD-nya tidak harus berdekatan begitu. Tetap kita utamakan COD. Apa tips kepada pemuda-pemudi Manokwari? Ada beberapa teman kami yang memang muda, ada yang bahkan masih SMP ya. Ada yang masih SMP, dia jualan HP jualan barang 1-2 di Facebook, akhirnya laku, akhirnya ketagihan sampai sekarang jualan terus buat pemasukan buat dia. Sementara kita jualan online ini kan tidak mengganggu kegiatan utama kita. Kapanpun kita mojok di pojokan, pegang HP, mau jualan silakan, tinggal foto, posting, share, sudah. Tinggal nanti ada yang tertarik, tinggal kita balas Facebook. Saran atau ajakan untuk hindari COVID-19? Live, kasih lihat barang yang mau dijual. Live itu kita pakai masker. Setidaknya kita kasih contoh kepada masyarakat yang di Facebook tetap mematuhi protokol kesehatan. Paling enak, ini yang paling enak. Tadi yang saya tanya itu susah-susah. Alangan, tantangan yang ketika jualan. Yang paling enak berjualan di forum ini, enaknya di mana? Yang pasti kita nggak perlu modal besar, tidak perlu sewa tempat, sewa toko. Kita cuma modal kuota, kalaupun kuota tidak bisa beli, cari wifi gratis. Beli kopi 1 nongkrongnya 2 jam. Itu tips. Tips ya. Saya juga baru tahu kalau kopi 1 gelas bisa nongkrong 2 jam. Ya selama tidak diusir sama yang punya toko tidak apa-apa. Kalau ini kafenya tutup diusir kawan. Banyak kawan. Saya sedikit ini tambahan soal jual beli ya. Jadinya kita jaga kualitas barang yang kita jual, komunikasi kita dengan mereka si pembeli, biar kedepannya si pembeli ini saudaranya atau akan mempromosikan kita beli ke Bang Indra, sudah barang-barangnya bagus. Ajakan atau apa yang bisa disampaikan kepada mama-mama, kakak-kakak, adik-adik do yang jualan di pinggir jalan atau di pasar, ketika mereka belum tahu penggunaan Facebook, upload atau jual beli, itu saran dari kakak buat mereka tuh apa? Mungkin mama dorong cara pegang HP kah, atau mungkin ada dia punya anak, ada dia punya keluarga, mungkin bisa membantu lah mempromosikan tante mungkin dong jualan, mempromosikan mama dong jualan, atau mungkin mempromosikan nenek jualan. Misalnya nenek punya kebun wortel kah, kebun apa, bisa bantu posting di Facebook tuh, tinggal foto. Mungkin kakak-kakak orang yang mau cari sayur segar bisa hubungi kontak di bawah ini. Seperti itu bisa. Kalau mama-mama yang belum bisa menggunakan gadget, itu kan rata-rata mama udah jualan di pinggir jalan itu pas. Kalau kita basicnya kan jualan online, jadi senjata utamanya harus foto, ada HP, seperti itu sih. Kalau mungkin mama dong belum punya HP, bisa minta tolong dong keluarga atau dong punya adik atau orang yang mama dong kenal lah, seperti itu. Untuk bantu posting di grup, atau mungkin mama kasih tahu, ade ini saya habis dengar podcast ini,
Dia bilang katanya ada jualan di Facebook, ada grup kah, mungkin anakku bisa bantu jualkan, mama punya postingan, mama punya jualan di grup kah, seperti itu. Ini kan jumlah anggota yang begitu banyak juga ya. Mungkin sebagai admin bisa menginformasikan di lapak itu buat teman-teman pengguna FB atau pengguna lapak Manokwari, setidaknya jalan di jalan ketemu mama-mama atau sesor atau masyarakat yang jual noken, yang jual barang yang bisa orang lain pakai, imbauan kepada mereka supaya memposting asal sama teman-teman. Tolong kalau ada masyarakat sekitar Manokwari yang jualan, teman-teman mungkin bantu upload, bantu posting, kita bisa bantu. Kita dengan sukarela membantu, apalagi untuk apa kemajuan penjual beli di Manokwari, karena sekarang memang sudah bukan masanya lagi orang belanja tuh face to face. Ada yang namanya delivery. Sekarang kita mau pesan makan juga delivery bisa, seperti itu. Khusus untuk mama-mama yang belum punya akun Facebook atau apa, nanti kita akan bantu promosikan khususnya untuk oleh-oleh khas Manokwari ya, seperti noken, terus ada gantungan kunci atau apa segala macam, bisa kita bantu untuk promosikan. Ya, mungkin ada tambahan dari saya. Buat nanti di organisasi kita akan bikin tim yang mungkin bisa langsung datang ke tempatnya mama-mama tersebut ya. Oke, ya, itu yang saya mau tanyakan soal itu. Kita kan ada organisasinya, ada strukturnya. Ya. Ada yang di bagian mungkin pemasaran. Nanti kita mungkin utus ke tempat-tempat mama-mama biasa jualan di trotoar, biasa begitu kan, di bagian Borobudur situ. Mungkin bisa ada tim kita yang foto dan bantu upload, bisa datang langsung ke tempat mama-mama tersebut jualan. Mungkin itu yang bisa bantu di organisasi kita. Oke, luar biasa. Selain kegiatan jual beli, ada kegiatan sosial yang membantu masyarakat lain? Ya, sampai sekarang ini kita kegiatan sosialnya, dulu pernah ada bencana di NTT ya. Kebetulan dari organisasi kita ada anggotanya orang NTT. Ya. Kita bantu galang dana, tapi dalam organisasi kita saja. Kita galang dana, kirim ke NTT. Kebetulan ada channel ke sana. Terus yang sosial lainnya kita pernah nyumbang bantu pembangunan masjid di SP7. SP7 ya. Dengan di Bintuni. Dengan di pembangunan masjid di Bintuni. Kebetulan yang kelola asli orang Papua, kita menyumbang ke sana lewat ada fasilitas dari komunitas juga yang bantu untuk kirim uang ke sana. Jadi kegiatan sosial yang kita bikin itu sudah sampai saat ini udah ada 3 dalam waktu setahun ke belakang. Apa harapan dan tujuan di tahun berikutnya 2022? Mudah-mudahan kita bukan cuma dijual beli, tapi bergerak di kemanusiaan dan sosial juga. Organisasi semata-mata bukan karena jual beli juga. Kita bentuk dalam bisa berguna buat orang banyak. Boleh tahu? Ini bukan boleh tahu tapi pengen tahu lagi. Lanjut. Dalam jual beli itu apa saja yang dijual? Maksimal yang pernah saya jual terakhir itu, saya pernah jual rumah. Wow. Rumah, mobil pernah. Motor, kalau handphone kita udah biasa ya. Handphone, laptop udah biasa. Memediasi, kasih pertemukan kedua belah pihak. Entah mereka ada tanda terima kasihnya ke saya atau tidak pun, itu tidak masalah. Intinya si penjual dan si pembeli ini kan kenal saya. Suatu saat mereka tidak beli atau tidak jadi, mereka setidaknya tahu saya. Indra jual apa? Setidaknya misalnya kalau cari handphone bisa ke saya, cari laptop bisa ke saya. Saya memediasi kedua belah pihak ini, biar tidak ada kata-kata maklar jahat di belakang, iya kan? Enaknya seperti itu sih, kalau itu yang saya jalani sampai sekarang. Contoh, mau tanya tapi bikin contoh lagi. Ketika saya mau jual motor atau mau jual sesuatu, saya tidak punya gadget, kakak bantu jual. Banyak teman juga yang begitu, bilang, bro ada saya punya kontrakan nih, ada 05. Ya. Mungkin bisa bantu pos kah, siapa tahu yang cari kontrakan, ya kita bantu pos aja. Kirim foto, nanti kita yang postingan, karena kan orang kan beda-beda. Ada yang orang yang memang bisa apa tawar-menawar, apa negosiasi. Ada orang yang tipikalnya tidak bisa seperti itu. Jadi ya paling manfaatkan teman, bukan manfaatkan siapa, minta tolong teman. Ada saya punya barang nih, bantu jualkan kah, lagi butuh uang. Apa respon
terkait COVID-19 di Manokwari ini? Coba cepat berakhir, jangan lupa vaksin ya. Saya mungkin ke salah satu orang yang divaksin pertama di Manokwari kayaknya. Sebenarnya masalah vaksin, tujuan pemerintah sebenarnya baik ya, buat mencegah, kan udah terbukti juga semua divaksin, semua kasus COVID juga udah mulai menurun kan. Itu gara-gara vaksin udah merata mungkin. Ya himbauan saya tetap jaga protokol, ayo vaksin. Oh, masyarakat Manokwari, ini ada imbauan dari dua narasumber. Dari sebelah kiri saya, Buat pace-mace, kakak dong semua, jangan lupa ya patuhi 5M. Bukan 5 miliar, tapi yang pertama memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Seperti itu. Kita baku jaga semua, saya jaga kau jaga saya, atau semua baku jaga. Terima kasih. Himbauan saya masih seputaran COVID, 5M. Mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan membatasi mobilitas mungkin. Tambahan yang mau gabung di forum jual beli Manokwari silahkan. Buat calon pembeli jangan pernah mentransfer duluan sebelum ada COD, mungkin itu. kepada masyarakat Manokwari mulai dari Sorong sampai Bentuni dan Papua Barat, pulau-pulau mulai dari Pulau Numfor, Biak, Serui dan dimanapun Bapak Mama Kamada, jangan lupa patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita orang siapa lagi? Buan kau punya gengsi, ekspor kau punya potensi.